Kali ini kita akan membicarakan mengenai fisiologi stomatognatik. Adapun tujuan pembelajaran pada perkuliahan ini, yang pertama kita akan membicarakan mengenai mastikasi atau pengunyahan, yang kedua tentang deglutisi atau menelan, kemudian yang ketiga mengenai glandula salivarius atau kelenjar ludah, dan yang keempat mengenai saliva. Nah, untuk lebih mengenal mengenai sistem stomatognatik, maka kita tentu tidak bisa terlepas dari mengetahui tentang sistem dari digesti atau sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan terdiri atas beberapa kelompok organ yang nantinya akan memecah makanan yang kita makan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil sehingga akan bisa digunakan oleh sel tubuh. Nah, dari kelompok-kelompok organ ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu traktus gastrointestinal dan organ-organ aksesorianya. Traktus gastrointestinal ini merupakan suatu tabung yang memanjang mulai dari mulut hingga ke anus dan akan melewati dua rongga, yakni rongga toraks atau rongga dada dan cavitas abdominopelvicum atau rongga perut dan rongga panggul. Nah, organ dari traktus gastrointestinal ini mulai dari mulut tadi, lalu akan berlanjut ke faring, esofagus, lambung, usus halus atau small intestine, dan usus besar atau large intestine. Nah, pada orang hidup, ini kalau diukur panjangnya mencapai 5-7 meter karena kontraksi dari organ-organ ini. Namun pada yang sudah meninggal, pada kadaver, itu panjangnya bisa mencapai 7-9 meter karena sudah kehilangan tonus otot. Nah, yang pertama tadi kan traktus gastrointestinal. Yang kedua adalah organ aksesoria. Organ aksesoria ini terdiri atas gigi, lidah, glandula salivarius, hati, kantong empedu, dan pankreas. Gigi akan membantu memecah makanan secara mekanik, sedangkan lidah akan membantu dalam proses mengunyah dan menelan. Organ-organ aksesoria lain tidak berkontak langsung dengan makanan. Jadi dia hanya akan menghasilkan atau menyimpan hasil sekresi dan kemudian akan dialirkan ke traktus gastrointestinal melalui saluran atau duktus. Nah, cairan yang dihasilkannya inilah yang disekresikan ini yang akan membantu memecah makanan secara kimiawi. Perhatikan di sini glandula salivarius ya, nanti ada duktusnya, kemudian bilirubin empedu yang sudah dihasilkan oleh hepar itu akan disimpan di kantong empedu, lalu kemudian baru akan dialirkan ke usus halus. Begitu juga dengan pankreas. Jadi tidak berkontak langsung dengan makanan. Fungsi dari sistem digesti. Fungsi pertama adalah ingesti atau proses yang melibatkan masuknya makanan ataupun cairan ke dalam mulut. Kemudian yang kedua adalah sekresi. Jadi setiap harinya sel-sel yang ada di dinding gastrointestinal maupun organ aksesoria akan mensekresikan total ada 7 liter berupa air, baik itu asam ataupun buffer, dan kemudian enzim-enzim ke lumen dari traktus gastrointestinal. Kemudian yang ketiga adalah fungsi mixing dan propulsi. Gastrointestinal itu akan berkontraksi sehingga akan memutar, kemudian menggiling ya dalam tanda kutip makanan yang ada di traktusnya sehingga nanti akan hancur dan tercampur. Lalu selanjutnya akan didorong menuju ke saluran yang ada di setelahnya. Misalnya dari lambung akan didorong ke usus halus. Kemudian fungsi digesti, itu proses memecah makanan yang telah masuk tadi menjadi molekul yang lebih kecil.
Nah, digesti ini nanti akan kita bicarakan, ada yang bentuknya digesti mekanik, yang contohnya gigi yang memotong dan menggiling makanan lalu kemudian ditelan. Kemudian ada otot di lambung maupun usus halus yang nanti akan berkontraksi sehingga akan menghancurkan, melumatkan makanan tersebut menjadi lebih kecil. Lalu ada yang namanya pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi yaitu ketika molekul karbohidrat yang lebih besar, lipid, protein, dan asam nukleat itu akan dipecah menjadi molekul yang lebih kecil melalui hidrolisis. Nah, ini perannya dari enzim-enzim digesti yang dihasilkan baik oleh glandula salivarius dan kemudian pankreas dan juga usus halus, ya, sehingga akan terjadi reaksi katabolik. Kemudian adalah fungsi absorpsi, ya, yaitu perpindahan produk zat-zat yang tadi sudah berhasil dibentuk di saluran cerna itu akan berpindah menuju ke darah ataupun saluran limfa. Nah, ketika sudah diserap, maka substansi tersebut akan bersirkulasi dengan aliran darah, lalu akan menuju ke sel-sel di tubuh yang memerlukan. Tapi harap diperhatikan ya, bahwa tidak semua zat-zat yang sudah masuk ke dalam tubuh kita itu perlu dicerna. Ya. Ada zat-zat yang bahkan bisa langsung diserap tanpa perlu melewati proses pencernaan. Nah, contohnya adalah vitamin, ion, ya, kolesterol, dan air. Lalu kemudian fungsi terakhir adalah defekasi, yaitu ketika zat-zat sisa, substansi yang tidak bisa dicerna, contohnya misalnya serat begitu, bakteri maupun sel-sel yang lepas dari traktus gastrointestinal itu akan dikeluarkan dari tubuh ya melalui proses yang disebut defekasi. Material yang berhasil dieliminasi itulah yang dinamakan feses. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya ya, jadi proses ingesti, proses makan, masuknya makanan nanti ke mulut maupun cairan ya, lalu kemudian di situ akan menuju ke faring. Nah, sebelum masuk tentunya yang tadinya molekul besar tersebut harus dipecah ya menjadi lebih kecil dengan pencernaan mekanik, yaitu proses mengunyah oleh mulut. Kemudian setelah menjadi lebih kecil, lebih halus molekul-molekulnya, kemudian dia akan menuju ke faring, ditelan. Ini proses propulsi ya. Menelan itu oleh orofaring, lalu kemudian di sini oleh esofagus akan didorong melalui proses ya gerakan peristaltis. Setelah itu akan masuk ke lambung. Nah, di lambung juga akan diputar ya, dicampurkan dengan enzim-enzim yang dihasilkan oleh lambung. Kemudian untuk mulut atau kavitas oral. Mulut ini dibentuk oleh pipi ya, oleh pipi di bagian lateralnya, kemudian oleh palatum yang ada di bagian atas, palatum durum yang keras dan palatum mole yang lunak, dan juga lidah. Kemudian ada bibir ya di bagian depan. Ini adalah lipatan kulit ya, lipatan kulit yang mengelilingi pembukaan dari si mulut. Nah, ini terdiri atas otot orbicularis oris yang di bagian luar ditutup oleh kulit dan di bagian dalam akan ditutup oleh membran mukosa. Nah, perhatikan di dalam sini lipatan membran mukosa yang disebut frenulum labialis, baik inferior maupun superior. Terlihat di sini ada gigi nanti yang 4 depan, ini incisivus, ya, caninus, kemudian ada premolar dan molar. Dengan berbeda bentuk, maka seperti yang kita ketahui, maka dia akan memiliki fungsi yang berbeda. Yang incisivus untuk memotong, yang caninus untuk merobek, premolar itu untuk menghancurkan ya, menggiling makanan. Perhatikan di sini nanti juga akan kita bahas ya di bagian saliva bahwa ada terlihat lubang ini ya. Ini adalah muara dari ductus glandula submandibularis. Terlihat di sini ya bahwa di mulut ya, itu juga selain ada gigi, ada lidah, dia juga kalau dilihat dari samping saluran ini ya,
juga akan berhubungan dengan hidung, ya, terlihat di sini di bagian belakang, hidung dan tenggorokan maupun saluran nafas, ya, traktus respiratorius. Nah, di sini terlihat ini palatum durum, ya, yang keras, dan ini yang mole. Di sini ada uvula, ya, uvula. Ini disebut bagian nasofaring, ini adalah orofaring, dan di sini adalah laringofaring. Mulut adalah suatu organ yang langsung berhubungan dengan dunia luar, maka juga butuh tambahan organ untuk perlindungan, ya, sistem imunitas, yaitu limfonodia. Ini ada tonsilla palatina yang nanti akan membantu, ya, tonsilla lingualis membantu memerangi, ya, jika ada mikroorganisme yang nanti terbawa atau masuk ke dalam mulut. Nah, kemudian di sini perhatikan ada epiglotis, ya. Epiglotis ini ketika kita bernafas maka dia akan terbuka. Tapi ketika kita misalnya menelan, maka epiglotis ini nanti akan menutup, ya, menutup jalan nafas sehingga makanan tersebut tidak akan masuk ke jalan nafas. Nah, demikian. Uvula juga begitu. Ya, ketika kita menelan, dia akan terdorong ke atas sehingga menutup nasofaring sehingga makanan tidak akan masuk ke hidung. Gigi tadi sudah kita bahas, ya, ada beberapa bentuk, incisivus, caninus, molar, premolar, ya. Kalau yang anak-anak maka giginya jumlahnya lebih sedikit, ya. Perhatikan, ya, bahwa jumlah giginya hanya 20. Sedangkan untuk yang dewasa giginya bisa sampai 32. Lidah ini sangat penting, ya. Dia merupakan organ yang memiliki mobilitas tinggi dan sangat vital untuk fungsi digesti, ya, terutama mastikasi. Kan lidah juga memiliki reseptor yang akan membuatnya bisa mendeteksi rasa. Lidah juga terlibat pada proses menelan atau deglutisi. Selain itu, fungsi lidah juga terlibat dalam proses pembentukan suara, ya. Jadi ketika speech kita bicara itu melibatkan pergerakan dari lidah. Nah, sehingga gerakan dari lidah ini sangat didukung oleh berbagai jenis otot. Contoh-contoh otot yang ada di lidah ini ada 2, ya, intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, kalau otot yang ekstrinsik maka dia itu originnya itu akan berasal dari luar lidah dan dia akan diinsersikan ke lidah. Nah, dia akan menggerakkan lidah, ya, ke berbagai arah, contohnya ke arah depan, ke arah posterior maupun ke arah lateral. Kemudian ada otot-otot intrinsik dari si lidah, ya, intrinsik yang dia berorigin dan berinsersio di dalam lidah itu sendiri. Nah, otot-otot yang intrinsik ini dia akan merubah, ya, bentuk dari si lidah, jadi bukan menggerakkan si lidah seperti otot ekstrinsik. Jadi misalnya perhatikan di sini, ya, contohnya adalah otot genioglossus, ya, misalnya otot genioglossus dia ini originnya di mandibula, ya, dan dia akan menuju ke lidah, ya, dia akan menarik lidah itu ke bawah, ya, ke bawah maupun ke depan. Sedangkan yang styloglossus dia originnya di processus styloideus, sesuai dengan namanya, ya, dari styloid ke glossus, ya. Dia akan menarik lidah ke atas dan ke belakang. Ke atas dan ke belakang. Sedangkan yang hyoglossus dari namanya, ya, berarti dia originnya ada di tulang hyoid di bawah. Fungsinya seperti bentuknya itu, ya. Dia akan menarik lidah ke bawah sehingga nanti lidah jadi mendatar. Sedangkan yang satu lagi adalah palatoglossus. Nah, palatoglossus ini originnya, ya, di palatum mole, ya, di bagian atas, ya. Nah, karena dia dari atas datangnya, dia akan menarik bagian belakang lidah. Perhatikan di sini juga, ya, bahwa otot intrinsik lidah itu berbagai macam, ya, posisinya. Ada yang vertikal, horizontal, ya, jadi ada yang melintang begitu. Nah, kemudian
ini tadi ya yang kita bicarakan. Ada yang genioglossus ya di sini dari bagian mandibula ke atas, kemudian geniohyoid dari tulang hyoid. Nah, ini otot-otot yang membantu menggerakkan lidah. Sedangkan otot yang intrinsik itu akan membantu mengubah bentuk dari lidah. Ini kalau dilihat dari sampingnya. Kemudian perhatikan di sini ya, bahwa otot-otot yang tadi disebutkan, genioglossus, styloglossus, hyoglossus, dan palatoglossus, untuk yang inervasinya itu adalah oleh nervus 12, hipoglossus. Sedangkan untuk yang palatoglossus yang tadi yang berasal dari palatum mole ya, palatum mole yang fungsinya untuk mengangkat bagian belakang lidah, ya, dia diinervasi oleh plexus pharyngeus dari nervus 10. Ini adalah otot leher yang akan berperan pada proses menelan. Jadi sebenarnya di depan sini terdiri atas dua kelompok otot yang terkait bagian proses deglutisi dan berbicara, itu musculus suprahyoid dan musculus infrahyoid. Nah, ini berdasarkan posisi mereka terhadap tulang hyoid. Jadi di sini ini suprahyoid, ini infrahyoid. Otot-otot ini ya, dia akan berfungsi mengangkat tulang hyoid dan laring ketika proses menelan dan berbicara. Nah, tapi ketika hyoidnya ini stabil, maka otot-otot ini akan menekan mandibula sehingga akan bersinergis dengan otot lateral pterygoid sehingga akan membuka mulut. Stylohyoid ini akan mengangkat dan mendorong tulang hyoid ke arah posterior. Sehingga kalau dibayangkan ya, ototnya ini terangkat ya, mendorong tulang hyoid ke bagian posterior, sehingga akan membantu membuat kavitas oral yang bagian dasarnya itu akan mendatar ya, karena ketika kita menelan maka kita butuh bantuan dari musculus stylohyoid ini. Kemudian otot dari mylohyoid akan mengangkat dari tulang hyoid, membantu menekan lidah sehingga lidah akan menekan langit-langit mulut ya, sehingga pada kita menelan itu akan didorong makanan menuju ke arah tenggorokan. Sedangkan yang geniohyoid akan mengangkat dan mendorong tulang hyoid itu ke arah anterior sehingga akan memendekkan lantai dari kavitas oral dan melebarkan tenggorokan untuk menerima makanan ketika menelan. Geniohyoid tidak terlihat di gambar ini ya, itu akan membantu kita menelan makanan. Kemudian musculus omohyoid ini juga dia akan membantu menekan tulang hyoid. Jadi si omohyoid ya, sternohyoid dan tirohyoid ini akan semuanya yang bagian bawah sini membantu menurunkan tulang hyoid. Perhatikan di sini bahwa otot-otot suprahyoid ya, contohnya di gastricus, stylohyoid, mylohyoid, geniohyoid ya, ini diinervasi oleh nervus 7 dan nervus 5 ya. Kecuali yang geniohyoid oleh nervus C1 ya, nervus spinalis cervical. Sedangkan yang musculus infrahyoid, yang omohyoid ini diinervasi oleh cabang dari nervus spinalis C1 sampai C3. Sama ya yang bagian infrahyoid. Esofagus. Esofagus merupakan tabung otot yang sebenarnya kolaps. Jadi bukan seperti trakea yang karena ada tulang rawannya, maka dia akan bisa bentuknya bulat begitu. Nah, jadi ini karena otot, jadi dia kolaps. Ini panjangnya sekitar 25 cm ya. Dan dia letaknya ada di belakang trakea. Esofagus ini dimulai dari akhiran dari laryngofaring, kemudian dia akan melewati bagian belakang dari leher ya. Kemudian dia akan masuk ke bagian mediastinum anterior dan akhirnya dia akan menembus diafragma
dan berakhir pada bagian superior dari lambung. Perbedaan dari epitel si esofagus dengan epitel yang ada di lambung. Kalau yang kita lihat di sini ya, lumen yang kolaps ini dilapisi oleh mukosa, epiteliumnya adalah stratificatum squamosum non cornificatum. Sedangkan untuk yang submukosanya ini merupakan jaringan-jaringan ikat. Kemudian juga selain otot ya, selain otot yang di sini baik itu lapisan sirkuler ya dan bagian outer longitudinal juga ada jaringan ikat fibrosa di bagian luar. Perbedaannya lihat di sini ya. Kalau yang esofagus epiteliumnya stratificatum squamosum tadi ya, non cornificatum. Sedangkan yang lambung epiteliumnya adalah simplex columnar. Nah, kita masuk ke proses mengunyah atau mastikasi. Mengunyah makanan itu akan dibantu oleh lidah. Nah, dia akan dihancurkan makanan itu oleh gigi dan kemudian saliva yang telah keluar itu akan dicampurkan dengan si makanan. Sehingga makanan yang kita makan yang tadinya padatan ya, itu akan diubah menjadi bentuk yang lebih halus ya, lebih fleksibel dan akan lebih mudah ditelan. Nah, itu yang nanti akan disebut bolus. Masuk ya makanan di dalam mulut kita, maka dia akan menstimulasi nukleus di batang otak ya, di batang otak yaitu pusat rasa. Stimulasi tersebut akan dibawa oleh nervus 5 dan akan terjadi gerakan mengunyah yang ritmis. Jadi mengunyah itu keterlibatan nervus 5. Stimulasi area yang ada di hipotalamus, amigdala, dan bahkan korteks cerebri yang ada di sekitar area untuk rasa ya maupun bau itu dapat menyebabkan gerakan mengunyah juga. Jadi misalnya di hipotalamus ini kan di amigdala ini kan adalah tempat penyimpanannya memori ya, tempat memori di sana. Maka ketika misalnya kita mengingat makanan ya maka itu akan terstimulasi dan sinyal dari sana itu juga akan bisa dibawa ke batang otak ya, ke pusat rasa tadi dan akan menyebabkan gerakan mengunyah. Nah, mengunyah juga merupakan suatu refleks yang disebut chewing reflex. Nah, jadi ketika adanya bolus di mulut, itu pertama dia akan menginisiasi refleks inhibisi dulu, ya, menginisiasi refleks inhibisi otot-otot mastikasi, sehingga akan membuat si dagu itu akan jatuh karena tidak ada otot yang tadinya berkontraksi supaya dagu kita naik itu dihambat sehingga dagu akan jatuh. Nah, jatuh di sini dagu akan memicu refleks regangan pula pada otot-otot di dagu kita. Nah, sehingga akan terjadi rebound contraction. Jadi bayangkan kayak bola basket ya. Kita tekan ke bawah, kita lemparkan ke bawah, maka dia akan terlambung ke atas begitu. Begitu juga dengan dagu kita ini. Nah, aksi ini secara otomatis ya akan mengangkat si dagu ya dan akan menutup gigi kita. Karena terkatup tapi ada makanan yang ada di dalam mulut, maka dia akan terdorong lagi ke bawah. Terdorong lagi oleh si bolus, maka dinaikkan lagi ke atas. Jadi ini namanya adalah rebound, ya, rebound effect. Ya, jadi dia begitu terus sehingga sampai mulut ya bisa tertutup dengan baik, yaitu ketika makanan sudah lumayan halus. Jadi mengunyah ini penting ya untuk kita bisa mencerna makanan dengan baik. Terutama misalnya buah-buahan ya, buah-buahan atau bahkan sayur-sayuran yang mentah. Ya, kita tidak akan bisa mencerna membran selulosa yang ada di sekitarnya. Sehingga nanti kalau kita mau mendapatkan nutrisi dari buah-buahan, dari sayuran tersebut, maka harus dipecah dulu. Sehingga bisa nanti dicerna lebih lanjut. Selain itu, mengunyah akan membantu kita mencerna makanan dengan cara kimiawi. Karena perlu diketahui ya bahwa enzim-enzim itu akan bekerja pada permukaan partikel makanan. Sehingga semakin kita bisa mencerna menjadi permukaan yang lebih kecil, tentunya total luas permukaannya akan menjadi lebih luas.
Sehingga yang terekspos dengan sekresi-sekresi digestif seperti enzim tadi akan menjadi lebih banyak. Akhirnya pencernaan bisa terjadi dengan lebih cepat dan lebih baik. Selain itu, dengan mengunyah, maka kita akan mencegah makanan melukai traktus gastrointestinal. Sehingga nanti gastrointestinal kita akan menjadi terjaga. Selain itu juga akan menjadi pengosongan makanan itu menjadi lebih mudah dan lebih cepat dari lambung menuju ke usus halus. Dan akhirnya nanti sampai ke usus besar. Jadi semakin bagus pencernaan di traktus yang atas ini, maka pekerjaan dari traktus yang di bagian bawah akan menjadi lebih mudah. Aktivitas digesti yang terjadi di mulut itu oleh pipi maupun oleh bibir, dia akan menjaga supaya makanan itu tetap di antara gigi. Sehingga makanan itu bisa dikunyah ya, dikunyah dengan lebih baik, dengan lebih secara keseluruhan. Sehingga nanti bisa terbentuk yang uniform. Kemudian ada glandula salivarius yang dia akan mensekresi saliva. Sehingga saliva tersebut akan melembabkan mulut maupun faring dan juga akan melubrikasi jadi lebih licin. Jadi bolus itu bisa lewat atau bergerak di dalam mulut dengan lebih mudah. Kemudian saliva juga akan melembutkan, melembabkan, dan melarutkan makanan dan juga membilas mulut maupun gigi. Nah, amilase di saliva dia akan memecah pati menjadi fragmen yang lebih kecil, yaitu maltose, maltotriose, dan alfa dextrin. Untuk otot-otot yang ada di lidah, tadi sudah kita bicarakan, ada otot ekstrinsik yang dia akan menggerakkan lidah dari kiri ke kanan, ya, ke depan maupun ke belakang, sehingga akan terjadi manuver, ya, manuver pada proses mastikasi, pada proses mengunyah. Ya, jadi makanan bisa bergerak dengan mudah di dalam mulut. Kemudian akan membantu membentuk bolus dan juga akan membantu proses menelan. Sedangkan otot-otot intrinsik yang ada di lidah, dia akan mempengaruhi bentuk lidah. Sehingga dia fungsinya adalah untuk menelan dan untuk kita berbicara. Taste bud atau kuncup rasa, ini adalah reseptor untuk gustasi dan dia akan deteksi juga ya keberadaan makanan yang ada di mulut. Hasilnya akan terjadi sekresi saliva karena distimulasi oleh impuls syaraf yang ada di kuncup rasa ke nukleus salivatorius yang ada di batang otak. Kemudian glandula lingualis dia akan mensekresi lingual lipase yang akan memecah trigliserida menjadi asam lemak dan digliserida. Kemudian ada gigi yang akan memotong, yang merobek dan juga akan menggiling makanan. Sehingga makanan yang tadinya padat itu akan diubah menjadi partikel yang lebih kecil untuk mudah ditelan. Proses menelan ya. Menelan itu merupakan mekanisme yang sebenarnya rumit karena faring itu mempunyai dua fungsi, untuk respirasi maupun untuk proses menelan. Jadi si faring yang tadinya untuk respirasi itu harus beralih fungsi menjadi saluran cerna hanya dalam waktu beberapa detik. Sehingga penting sekali supaya switch fungsi ini, pergantian fungsi ini tidak mengganggu proses respirasi maupun mengganggu proses menelan. Menelan ini dibagi ya, swallowing atau deglutisi dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan volunter. Tahapan volunter ketika bolus itu akan dipindah dari rongga mulut menuju ke orofaring. Kemudian proses yang involunter ini terbagi dua, yaitu stase atau tahapan faringeal dan tahapan esofageal. Jadi tahapan faringeal ketika si bolus itu akan melewati faring menuju ke esofagus. Sedangkan yang tahapan esofageal itu ketika bolus menuju ke lambung ya dari esofagus. Perhatikan di sini ketika makanan itu sudah siap untuk ditelan, ya sudah menjadi bolus, maka kita secara sadar akan
menekan makanan tersebut, mendorongnya ke bagian belakang dari mulut kita menuju ke faring ya, dengan cara ini ya, menaikkan si lidah ke atas dan ke belakang menuju ke palatum durum ini. Ketika makanan sudah sampai ke bagian belakang ya, belakang mulut, maka proses ini sudah menjadi otomatis dan secara sadar itu tidak bisa kita hentikan. Nah, masuklah ke fase involunter yang tahapan faringeal. Ketika bolus makanan masuk ke bagian belakang mulut dan faring ya, dia akan menstimulasi reseptor menelan ya, reseptor menelan yang ada di sekitar epitel faring ini, sekitar pembukaan faring. Khususnya di sekitar pilar tonsilar. Nah, impuls dari sana akan dilanjutkan ke batang otak. Akan dilanjutkan ke batang otak untuk menginisiasi kontraksi otot yang otomatis. Yaitu yang pertama, palatum mole akan ditarik ke atas, menutup nares posterior. Nah, sehingga mencegah refluks makanan masuk ke kavitas nasalis. Kemudian, plika palatofaringeal yang ada di sisi kiri maupun kanan dari faring itu akan didorong ke arah medial. Ke arah medial mendekati satu sama lain, sehingga cara ini akan terbentuk celah ya, celah sagital, sehingga makanan itu akan melewati faring posterior. Nah, celah ini juga berfungsi sebagai seleksi, sehingga makanan yang lewat itu adalah makanan yang benar-benar sudah dicerna dengan baik. Demikian. Jadi coba kita berusaha menelan bola ya. Bola, maka walaupun kita menelannya secara sadar, tapi karena dia tidak bisa melewati plika palatofaringeal yang sudah menyempit ini, maka tidak akan bisa lewat dengan mudah. Demikian. Tahapan ini hanya bertahan kurang dari 1 detik. Kalau misalnya yang halus yang lewat, maka dia akan bisa langsung menuju ke esofagus. Namun jika misalnya bendanya besar ya, dan bisa bertahan di plika tersebut lebih dari 1 detik, maka dia bisa lewat juga ke nanti ke esofagus dan akhirnya jadi tersedak. Demikian. Kemudian korda vokalis dari laring itu dan si laring itu akan didorong ke atas, ke arah anterior oleh otot-otot leher. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, sehingga kalau dikombinasikan dengan adanya ligamen, itu akan mencegah pergerakan epiglotis menuju ke arah atas. Ya. Sehingga epiglotis tadi akan mendatar dan menutupi si laring. Nah, sehingga mencegah makanan akan melewati trakea. Kemudian laring akan bergerak ke atas dan melebarkan pembukaan dari esofagus. Sehingga sphincter esofagus yang superior itu akan relaksasi. Sehingga makanan bisa melewati faring posterior dan bagian atas esofagus dengan mudah. Jadi sebenarnya di antara proses menelan, sphincter ini dia akan tetap berkontraksi sehingga mencegah udara dari luar masuk ke dalam esofagus. Tapi ketika proses menelan terjadi, maka terjadi relaksasi sehingga nanti makanan bisa masuk. Pergerakan laring yang ke arah atas ini juga akan mengangkat glotis sehingga makanan bisa lewat di sisi dari epiglotis dan bukan lewat di permukaan si epiglotis. Kemudian ketika laring itu terangkat dan muskulus di sphincter esofageal superior itu rileks, maka keseluruhan dari otot faring itu berkontraksi, akan membantu si makanan ya secara peristaltik menuju ke esofagus. Jadi area taktil yang paling sensitif itu ada di bagian posterior mulut dan faring. Ini nervus inervasinya dibawa oleh nervus 5 dan nervus 9. Ya, nervus 5 dan nervus 9 menuju ke medula oblongata dan
pons bagian inferior, yaitu Tractus solitarius. Ini istilahnya adalah Tractus solitarius. Nah, kemudian dia akan dibawa ke pusat menelan. Ini kan tadi afren ya. Afrennya dibawa oleh nervus 5 trigeminal dan nervus 9 glosopharyngeal. Kemudian selanjutnya dibawa oleh nervus 5, nervus 9, nervus 10, dan nervus 12, dan bahkan nervus cervicalis superior C1 sampai C3 yang sudah kita bicarakan ya, yaitu otot-otot yang nanti akan membantu proses menelan. Nah, lihat di sini ya. Jadi ketika bolus itu masuk ya, maka kita secara volunter akan menekan ya si bolus itu ke belakang. Kemudian ketika sudah berhasil dikunyah dengan baik ya, lidah ini akan ke atas menekan si palatum ya. Dia masuk, kemudian di sini proses yang volunter akan berganti menjadi proses involunter. Ketika sudah sampai tadi di esofagus, maka dia akan bergerak dengan cara peristaltis. Ya, peristaltis. Jadi lihat di sini ya, musculus circularis akan berkontraksi sehingga mendorong bolus itu makin ke bawah. Ya. Kemudian dengan kontraksi musculus yang longitudinal yang di bagian luar, maka dia akan mendorong bolus juga ya, menuju ke bawah, menuju ke lambung. Nah, di sini kalau tadi ada sphincter esofagus yang superior, juga ada sphincter esofagus yang inferior. Ini juga ketika makanan telah sampai di bawah esofagus, dia akan relaksasi dan akan membuat si bolus dengan mudah masuk ke lambung. Jadi ketika makanan ada di faring lah, ya, baru akan terjadi proses involunter karena makanan yang ada di faring akan memicu pusat menelan yang ada di batang otak. Jadi kalau kita simpulkan ya, aktivitas pencernaan yang ada di faring dan esofagus, kalau di faring ya merupakan tempat terjadinya tahapan faringeal, tahapan menelan yang faringeal. Pergerakan bolus dari orofaring ke laringofaring dan kemudian akhirnya menuju ke esofagus dan harus terjadi penutupan tractus respiratorius ya. Baik itu menuju ke hidung maupun ke trakea. Kemudian esofagus dia akan terjadi relaksasi dari sphincter esofagus yang superior, kemudian terjadi gerakan peristaltik, dilanjutkan dengan relaksasi sphincter esofagus yang inferior dan akan terjadi sekresi mukus. Kalau sphincter relaksasi maka akan memudahkan si bolus masuk ke esofagus maupun keluar dari esofagus. Sekresi mukus dari epitelium di esofagus itu juga akan membantu lubrikasi esofagus sehingga pergerakan bolus menjadi lebih mulus. Nah, glandula salivarius. Glandula salivarius itu ada 3, glandula parotis yang akan mensekresi cairan yang lebih cair ya dan mengandung banyak dari enzim amilase. Lalu kemudian glandula submandibularis dia akan mensekresi cairan ya yang lebih kental namun juga ada kandungan amilasenya ya, sedikit kandungan amilase. Kemudian glandula sublingualis ini menghasilkan cairan yang paling kental ya dan hanya mengandung sedikit sekali amilase. Terlihat di sini ya kan kalau dilihat secara histologis bahwa glandula submandibularis itu terdiri atas 2 jenis sel ya. Serous, acinus ya dan mucous ya. Yang serous ini yang warnanya lebih merah, Demiluna serosa, jadi bentuknya seperti bulan sabit. Kemudian yang warnanya lebih cerah itu yang akan menghasilkan cairan mukos yang lebih kental. Jadi kalau yang parotis dia mengandung banyak acinus yang seros. Sedangkan yang sublingual dia mengandung lebih banyak acinus yang mukos. Ya, kita bicarakan mengenai saliva, baik dari produksi, komposisi, regulasi, dan metabolismenya.
Jadi produksi saliva, contohnya ya yang ada di sini misalnya glandula submandibularis. Ini kan adalah glandula yang menghasilkan cairan saliva, juga ada enzimnya. Nah, selain punya asinus ya, asinus yang sudah dilihat di secara histologis tadi, dia juga punya ductus ya, ductus salivarius. Jadi sekresi saliva itu adalah proses yang terdiri atas 2 tahapan ya. Yang pertama, asinus itu akan mensekresi cairan yang disebut cairan primer, itu terdiri atas enzim ya, ptialin dan atau musin dengan kandungan ion dengan konsentrasi yang tidak jauh berbeda dengan cairan ekstraseluler lainnya. Sekresi primer tersebut dia akan dialirkan melalui ductus. Ketika melewati ductus, maka akan terjadi perubahan kandungan ion yang ada di saliva. Karena terjadi transport aktif utama sehingga akan berpindah ya cairan dari ductus ini menuju ke interstisial. Pada kondisi yang biasa saja resting condition ya, konsentrasi Na+ dan Cl- ya, natrium dan klorida di saliva adalah sekitar 15 MEq per liter ya masing-masingnya. Jadi 1/7 sampai 1/10 kali dari cairan ekstraseluler. Sedangkan konsentrasi dari kalium adalah sekitar 30 MEq per liter. Nah, ini sekitar 7 kali ya dari plasma, dan HCO3- konsentrasinya itu 50 sampai 70 MEq, 2 sampai 3 kali dari plasma. Kenapa bisa seperti ini? Nah, kok kandungan Na+ dan Cl- di saliva itu rendah? Karena ini tadi ya, akan terjadi proses absorpsi secara aktif. Proses absorpsi secara aktif dari si Na+ maupun Cl-. Ya, kalau Cl- dia proses absorpsinya secara pasif. Sedangkan si kalium, kenapa kok bisa kandungannya itu sampai lebih banyak ya dibanding plasma sampai 7 kali, dan HCO3- juga ya, bikarbonat juga kok bisa banyak karena terjadi sekresi aktif dari si K+ maupun HCO3-. Demikian. Nah, ini pada resting condition ya. Tapi ketika terjadi salivasi maksimal, maka tentu laju pembentukan dari sekresi primer ini kan akan meningkat ya, bisa sampai 20 kali lipat. Nah, kalian bisa bayangkan ya, kalau misalnya di sini produksinya banyak sampai 20 kali lipat ya, maka aliran di ductus itu akan deras sekali. Yang deras ini akan membuat reconditioning dari si ductus itu akan berkurang. Proses-proses absorpsi maupun sekresi ini tidak akan bisa terjadi seperti halnya pada resting condition. Sehingga nanti hasil akhirnya pada maksimal salivation itu kandungan Na+ dan Cl- itu meningkat ya, yang tadinya 1/7 sampai 1/10 dari plasma bisa menjadi setengah sampai 2/3 dari plasma. Yang kalium yang karena tidak sempat disekresikan ya, maka kandungannya menjadi menurun. Yang tadinya bisa sampai 7 kali dari plasma, itu bisa hanya sampai 4 kali dari plasma. Nah, tadi sudah dibahas, berarti komposisi dari saliva itu mengandung air ya, mengandung air 97 sampai 99,5% sehingga dia hipoosmotik. Nah, selain itu juga pH-nya itu sedikit asam ya, 6,75 sampai 7 ya. Namun sekali lagi pH di saliva juga bervariasi. Tadi sudah dibahas beberapa ion ya pada ductal reconditioning, itu mengandung Na+, K+, Cl-, PO4-3 dan HCO3-. Kemudian juga mengandung enzim-enzim ya, enzim amilase maupun lipase. Kemudian ada protein musin, lisozim dan IgA, dan ada zat-zat sisa metabolik, contohnya urea dan asam urat. Selain itu, perlindungannya sistem imun dari si
saliva oleh adanya musim, lisozim, dan IgA, juga ada defensin ya, yang akan bisa bertindak sebagai antibakterial lokal ya, dan juga sebagai sitokin yang nanti akan memanggil sel imun kita ya, jika memang butuh bantuan ya, untuk menghadapi mikroba yang sudah masuk ke dalam mulut. Bakteri baik yang ada di mulut ya, itu juga bisa mengkonversi nitrat makanan yang menjadi nitric oxide ya pada lingkungan asam. Lingkungan asam itu contohnya ada di gusi, karena di gusi itu cenderung ada perkumpulan ya dari bakteri yang memproduksi asam, dan juga pada lambung karena di sana kaya dengan asam hidroklorik. Nah, nitric oxide ini dipercaya efeknya bakterisidal ya, dapat membunuh bakteri. Nah, sekresi saliva ya, regulasinya diatur oleh beberapa syaraf ya. Namun kita pahami dulu ya bahwa saliva itu keluar kalau distimulasi ya, dan juga pengeluarannya bisa dihambat oleh sinyal syaraf. Contohnya yang menstimulasi itu adalah rasa ya, terutama adalah rasa asam. Nah, ini dapat meningkatkan sekresi saliva yang ini tadi ya 8 sampai 20 kali dari sekresi kecepatan basalnya. Stimulus taktil juga bisa memicu sekresi saliva. Contohnya keberadaan dari benda-benda yang permukaannya halus. Contohnya saja kelereng ya. Ini dapat memicu salivasi yang lebih banyak. Nah, sedangkan objek-objek atau makanan misalnya yang kasar seperti roti kering itu malah bisa menyebabkan salivasinya menurun ya. Dan bahkan bisa menghambat salivasi. Bisa juga stimulus dari pusat otak yang lebih tinggi. Contohnya ketika kita mencium makanan ya. Jadi mencium makanan yang kita suka, nah itu dapat memicu salivasi yang lebih banyak. Jadi kalau kita mencium atau memakan makanan yang kita suka itu responnya tentu berbeda kalau kita memakan makanan yang biasa-biasa saja. Ketika makanan yang tidak kita sukai itu kita cium atau kita makan, maka salivasi itu juga bisa meningkat karena kita berusaha untuk membilas mulut kita dari rasa yang tidak kita sukai itu. Respon terhadap refleks ya, refleks yang berasal dari lambung maupun usus halus bagian atas. Jadi ketika misalnya diare misalnya ya, atau kita memakan makanan yang mengiritasi ya di bagian bawah, maka saluran cerna bagian bawah tersebut akan mengirimkan sinyal ya, sehingga membuat kita menjadi lebih banyak keluar saliva, menjadi lebih mual ya, sebagai tanda bahwa terjadi abnormalitas pada saluran cerna. Selain itu, stimulasi simpatis itu dapat meningkatkan salivasi menjadi lebih kental. Bahkan kalau stimulasi simpatis ini juga berlebihan, misalnya pada kondisi stres, maka kita juga akan merasakan mulut kering ya, karena produksi saliva yang dihambat. Oke, perhatikan di sini ya, ketika ada stimulasi rasa, maka kalau 2/3 lidah bagian anterior itu akan masuk sinyalnya ke nervus 7 ya, nervus facialis. Perhatikan di sini, nervus facialis. Kemudian yang bagian sepertiga belakang, sepertiga posterior akan masuk ke nervus 9 atau nervus glossopharyngeus. Nah, selanjutnya dia akan masuk ke tractus solitarius ya, tractus solitarius, kemudian menuju ke nucleus salivatorius superior maupun inferior ya. Dan di sini akan terjadi stimulasi ya, stimulasi menuju ke glandula-glandula. Contohnya ini ya, nervus facialis akan menuju ke glandula submandibularis dan sublingualis ya. Sedangkan yang nervus 9 dia akan menstimulasi glandula parotis. Namun sebelum menuju ke glandula, maka dia bersinaps dulu dengan ganglion ya. Kalau di sini ganglion submandibularis, sedangkan di sini yang sebelum ke glandula parotis dia bersinaps dulu di ganglion oticus. Gitu ya. Jadi 2/3 nervus 7 ya, sepertiga belakang nervus 9.
Nah, jadi pencernaan yang terjadi di mulut itu terjadi secara mekanik maupun kimiawi. Kalau yang kimiawi, pati akan diubah oleh amilase menjadi disakarida, ya, maltose atau trisakarida, maltotriose dan alfa dextrin. Sedangkan trigliserida akan diubah oleh lingual lipase menjadi asam lemak dan digliserida, yaitu gliserol dan 2 asam lemak. Demikian